Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 dari kelas Statistik Komputasi B081 akan mempresentasikan hasil program dan uji program demo kami berdasarkan studi kasus yang berjudul klasifikasi menggunakan metode naive Bayes untuk menentukan calon penerima PIP. Sebelum itu, kami perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Saifullah dari kelompok 14 dengan NPM akhir 311. Saya Fajar Rahmat Jaya dengan MPN akhir 193. Saya Ahmad Salman Pasha dengan NPM akhir 262. Langsung saja kita jelaskan programnya. Yang pertama yaitu dimulai dari import pandas SPD, lalu ada form scalar model selection. Ini untuk train testnya. Lalu ada from scalar naive Bayes. Di sini itu untuk naive Bayesnya. Lalu from scalar matrix, import accuracy score, confusion matrix, dan classification report, yaitu untuk akurasi skor dan confusion matrix, lalu ke klasifikasi untuk laporannya. Lalu ada from scalar pre-processing, import, lalu ada from rich console, import console, lalu ada tabel, from, lalu teks, lalu ada inisialisasi rich console, yaitu console sama dengan console, buka turun titik kurung, lalu variabel global, df non, xtrain, xtest, ytrain, ytest, lalu non, lalu ada model Gaussian, NB, lalu label encoder. Oke, ke bawah. Yaitu ini ada fungsi untuk menampilkan menunya, lalu dev menu, buka kurung tutup kurung sama dengan konsol, print, teks program kelayakan PIP, style bold, cyan. Lalu ada di sini untuk konsol print untuk memasukkan atau pilih dataset, lalu tampilkan dataset, pemrosesan dan bagi data, lalu tampilkan data training, tampilkan hasil akhir, lalu cek kelayakan PIP, dan terakhir keluar untuk memberhentikan programnya. Lalu ada program untuk kode untuk masukkan data, yaitu dev load data, lalu file path from s, lalu masukkan file datanya, contoh dataset CSV, df path, df pd read CSV file path. Untuk kode ini kita harus mengupload file datasetnya, dataset CSV-nya. Lalu yang kedua yaitu tampilkan dataset seperti show dataset, if div is not known. Kode-kode ini digunakan untuk menampilkan datasetnya yang dari dataset yang sudah kita upload tadi. Lalu ada tiga itu proses. Nah, lalu ada tiga pre-proses data dan split training testing. Ini digunakan untuk membagi data trainingnya. Lalu ada tampilkan data training. Ini kode-kode ini yaitu if xtrain is not known, table sama dengan table, lalu title data training, for ada loop for call in, kode itu untuk menampilkan data training. Lalu ada untuk menampilkan hasil akhir, yaitu show result if xtrain is not
Di sini kode ini untuk menampilkan hasil akhirnya, yaitu lighting model. Yang terakhir di bawah ini ada main loop-nya, yaitu untuk if choose 1 untuk loop dataset, else if, lalu choose 2 untuk show dataset, lalu ada split data, show training data, show results, dan cek PIP eligibility. Kode-kode ini digunakan untuk pilihan pada menu. Nah, seperti untuk pilih menu untuk mencari dataset, untuk melihat dataset, untuk membagi data training, dan untuk mengecek data eligible-nya untuk masuk ke kode-kode tersebut. Kita coba running. Oke, yang pertama yaitu kita ketik 1. Nah, lalu kita masukkan file datasetnya, file nama datasetnya, yaitu contoh seperti dataset.csv, kita enter. Nah, seperti yang ada di file yang kita upload, kita enter. Nah, dataset berhasil dimuat, lalu kita ketik 2 untuk menampilkan dataset. Nah, berikut adalah dataset yang muncul. Yang dimuat hanya beberapa, tapi sebenarnya masih banyak datasetnya yang ada di dalam. Lalu kita klik 3 untuk membagi data trainingnya. Nah, data training sudah dibagi, lalu kita tampilkan data trainingnya. Kita ketik 4 untuk data training. Nah, berikut data trainingnya. Lalu kita coba tampilkan hasil akhirnya. Klik tampilkan hasil akhirnya, yaitu kita ketik 5. Nah, berikut hasil akhirnya dengan seperti yang ada pada tampilan berikut. Lalu kita coba cek kelayakan PIP-nya. Nah, yang pertama kita masukkan nilainya untuk nomor misal 91. Kita enter. Lalu masukkan nilai untuk NISN-nya. Kita masukkan nilai NISN-nya. Kita coba. Lalu kita masukkan nilai untuk pendapatan orang tuanya. Misal pendapatannya itu di atas UMR atau di bawah UMR. Nah, kita enter. Lalu kita masukkan nilai untuk pekerjaan orang tua seperti serabutan. Kita enter. Lalu masukkan nilai untuk jumlah tanggungannya seperti misalkan 4. Nah, kita enter. Maka akan muncul hasil prediksi kandidat dinyatakan tidak layak untuk PIP. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir untuk mengeluarkan programnya, kita klik 7. Kita ketik 7, maka programnya akan selesai, dan seperti itulah demo dari program dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.